Shalom, pimpinan, staf, dan keluarga besar Saga Group dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus berkati. Saudaraku, teman-teman yang Tuhan Yesus berkati, hari ini kita mau belajar lebih lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Di hari ini saya menggantikan Ibu Pendeta Elizabeth karena berhalangan. Tanpa mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan, mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan di hari ini. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih lagi melangkah untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, terima kasih di hari yang berbahagia ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu mau belajar lebih lagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami Bapa di sorga yang menyaksikan tayangan rohani ini Bapa di sorga, sehingga apa yang kami pelajari itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ketika yang menjadi berkat Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, bahkan di dunia pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Di hari yang berbahagia ini, bahkan di bulan ini kita mau menyongsong hari Paskah. Tapi sebelum kita memperingati hari Paskah umat Kristiani, umat yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus, maka baiknya kita belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai 30 mengatakan seperti ini. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ayat 29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya berikan tema sudah selesai. Sudah selesai apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupannya ketika dia berada di muka bumi ini di 2000 tahun yang lalu. Alkitab mencatat bahwa dia datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa umat manusia. Bahkan dia rela menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Kita mau belajar apa yang sudah Tuhan selesaikan ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Dia bisa mengatakan sudah selesai. Yang pertama, penderitaan Yesus di muka bumi ketika dia ada di dunia ini sudah diselesaikan, yang seharusnya kita terima. Bapak, Ibu, saudara-saudara atau teman-teman keluarga besar Saga Group pernah menonton The Passion of Christ, di mana kesaksian artisnya mengatakan bahwa dia sempat mengalami dehidrasi, dia sempat mengalami patah atau pergeseran sendi. Begitu luar biasanya apa yang dialami itu dalam film The Passion of Christ. Nah, kalau kita baca di Injil-Injil yang Alkitab catatkan buat kita, di mana penderitaan Tuhan Yesus sangat-sangat dahsyat. Dia sangat menderita sebagai manusia, tapi dia harus menyelesaikan hal itu supaya kita tidak menerima hukuman kekal akibat dosa yang umat manusia perbuat, sehingga dia bisa mengatakan sudah selesai penderitaannya. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman, ketika Tuhan Yesus sudah mengatakan di atas kayu salib penderitaannya sudah diselesaikan, sudah selesai, maka Bapak, Ibu, teman-teman, keluarga besar Saga Group, kita harus menyadari, kita harus
introspeksi diri kita masing-masing, dosa atau kesalahan-kesalahan apa yang menyakitkan hati Tuhan sehingga kita tidak lagi menyalahkan Tuhan Yesus yang kedua kali. Untuk itu mari introspeksi diri dalam setiap kita, pekerjaan kita yang pimpinan embankan dalam setiap kita, bahkan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita melenceng dari target, bahkan tidak serius dalam bekerja, bahkan Ibu Pendeta Lisa pernah renungan bagi kita semua, membagikan kita semua bahwa kita jangan terlambat, bahkan anak yang masih terlambat, malas-malasan, bahkan iri hati, kerja tidak benar, bahkan ketika ada customer nanya kita tidak senyum. Itu dosa-dosa kecil yang harus kita tinggalkan. Karena ketika kita menyadari Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan Dia mengatakan sudah selesai penderitaan yang Dia terima, seharusnya juga kita menyadari bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kita sudah selesai terhadap dosa. Dengan kata lain, kita tidak lagi melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, bahkan menyakitkan perusahaan kita dimanapun kita tempatkan, dalam dunia pekerjaan. Kita harus tinggalkan semuanya itu. Kemalasan, hal-hal yang buruk kita tinggalkan. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan sudah selesai atas kayu salib. Yang kedua, Dia bisa mengatakan sudah selesai. Dia sedang memproklamirkan keselamatan yang Dia berikan kepada umat manusia. Jadi Bapak Ibu, pendeta boleh banyak, nabi boleh banyak, guru agama boleh banyak, pimpinan boleh banyak, tapi hanya satu jalan kebenaran, cuma satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak salah, bahkan jangan ragu ketika orang mengatakan, kamu orang Kristen ya? Iya, kita harus bangga kita orang Kristen. Tapi dengan menunjukkan sikap yang baik, menunjukkan sikap kerja yang baik, sehingga nama Tuhan ditinggi dan dipermuliakan. Bapak Ibu, teman-teman, keluarga besar Sadar Group yang dimanapun Tuhan tempatkan, ingat, jangan mempermalukan nama Tuhan. Kita juga harus mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sehingga ketika kita pun dimanapun kita berada, dalam dunia pekerjaan, dalam rumah tangga, dimanapun Tuhan tempatkan, ingat satu, kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Karena Dia sudah menanggung penderitaan di atas kayu salib, dan Dia bisa mengatakan sudah selesai, dan Dia bisa mengatakan sudah selesai. Dia bisa mengatakan itu karena Dia sedang memproklamirkan kemenangan, memproklamirkan satu-satunya jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu, Bapak Ibu, saudaraku, teman-teman, keluarga besar Sadar Group, marilah kita menyongsong Paskah ini dengan lebih rasa penundukan diri, lebih rasa lagi mencintai Tuhan lebih lagi, karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib, yang seharusnya saya dan Bapak Ibu teman-teman seharusnya terima itu, tapi Tuhan Yesus menanggungnya. Amin. Firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat apa yang sudah Engkau kerjakan. Engkau mati, Engkau menderita, bahkan Engkau mau menanggung setiap dosa-dosa yang kami seharusnya terima Tuhan. Dan kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ajar kami Tuhan lebih lagi sebagai murid-murid-Mu untuk lebih mengerti bahkan mencintai Engkau Tuhan di dalam pekerjaan kami, dalam tanggung jawab yang Engkau berikan pada setiap kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan ketika kami bekerja atas nama Bapa, dan kami mau memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, mari Roh Kudus Engkau materaikan firman Tuhan pada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh mempraktekkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya.
Amin.